Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Alirawan dari kelas 3B Teknik Komputer dan Jaringan dengan NIM 4251903 Di sini saya akan melakukan praktikum UTS dengan topologi dari BGP dasar. Sebelum saya melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu BGP dasar. BGP dasar atau biasa disebut dengan BGP peer adalah hubungan atau koneksi antar dua router yang dimana telah diaktifkan protokol routing BGP di antara kedua router tersebut. Dengan proses koneksi antar kedua router tersebut bisa di dalam wilayah jaringan dengan nomor AES yang sama ataupun berbeda. Di dalam kasus praktikum BGP dasar yang akan dilakukan di sini, terdiri kedua router memiliki nomor AES yang berbeda, sehingga akan dicoba melakukan praktikum untuk melakukan mengkoneksikan antara router A dan router B walaupun berbeda nilai AES-nya. Apabila ada dua router BGP yang telah membentuk konsep BGP peer atau dasar, itu artinya kedua router BGP tersebut sudah dapat membentuk yang disebut dengan agensi, yang dimana agensi tersebut dapat berisi informasi router yang siap dipertukarkan antar kedua router BGP tersebut. Dalam agensi juga itu biasa disebut dengan konfigurasi router OSPF, yang salah satu syarat informasi router tersebut adalah dalam wilayah AES yang bisa dikirimkan ke wilayah AES yang lainnya dengan antara dua router BGP yang tersebut, yang dijadikan sebagai pintu gerbang dari masing-masing wilayah AES yang sudah menjadi agensi. Jadi di dalam praktikum ini saya akan dilakukan, adapun tujuan dari praktikum BGP dasar yang akan dilakukan di sini adalah melakukan pertukaran informasi antara router A dan router B, begitu pula sebaliknya, meskipun router A dan router B ini memiliki nilai AES yang berbeda. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam praktikumnya. Di sini saya telah membuat dua buah router di dalam GNS3. Yang pertama router A dan router B. Untuk selanjutnya kita melakukan praktikum sesuai dengan petunjuk modul. Yang pertama yaitu kita masuk ke dalam interface sesuai dengan modul dan memberikan alamat IP yang sesuai. Di sini saya akan masuk dulu untuk router A, itu connect. Terus kita masuk ke interface yang terhubung dengan router A. Di sini saya masuk ke interface serial 20. Jadi saya masuk ke interface serial 20. Interface serial 20. Terus kita masukkan alamat IP-nya, IP address 172.16.10.1 dengan /255.255.2 netmax 252 untuk netmax 30. Terus kita enter, lalu kita no shutdown untuk mengaktifkan interface shutdown. Setelah itu kita exit. Setelah itu kita juga lakukan konfigurasi yang sama pada router B. Untuk pertama kita masuk ke configuration terminal. Terus kita masuk ke interface yang terhubung dengan router A, itu interface serial 20. Terus dia memasukkan alamat IP address dari router B, itu 172.16.10.2 dengan netmask 255.255.252 dan /30. Setelah itu kita no shutdown kembali untuk mengaktifkan. Terus kita exit. Setelah kita melakukan konfigurasi pada masing-masing router dan memasukkan alamat IP-nya, selanjutnya kita konfigurasi protokol BGP di dalam setiap masing-masing router. Di sini kita pertama melakukan konfigurasi pada router A. Untuk caranya yaitu dapat melakukan dengan perintah router BGP lalu memasukkan nilai AES dari router BGP A. Di sini sesuai dengan pada gambar, router A bernilai BGP dengan nilai AES 300 jadi kita menggunakan router BGP 300. Terus kita masukkan network dari router A itu sendiri sesuai dengan tabel IP, yaitu 192.168.1.0. Kemudian kita masukkan network
netboard di sini adalah alamat IP dari router B, yang dimana yang jadi netboard sini akan menjadi tujuan dari router A itu sendiri. Jadi kita masukkan sini alamat IP dari router B 72.16.10.2 dengan remote as 400. Jadi karena di router 2 atau router B ini memiliki nilai AES 400, jadi kita melakukan remote terhadap router B tersebut dengan remote as dengan memasukkan nilai AES-nya yaitu 400. Setelah itu kita end-kan. Setelah itu kita masuk ke router B, melakukan hal yang sama. Itu kita masuk ke net router BGP 300. Kalau untuk router B itu sendiri kita menggunakan BGP 400 kalau tidak salah. Ya, BGP 400. Ya, terus kita masuk ke network dari BGP, network dari router ini yaitu 192.168.3.0. terus selanjutnya jika telah masuk kita enter, lalu kita masukkan alamat IP dari netboard dari router B ini ya, yang itu alamat IP dari router A yaitu 172.16.10.1. Jadi ini di bagian netboard kita masukkan alamat IP dari router A itu sendiri. Terus kita masukkan nilai AES dari router A, karena nilai AES dari router A itu 300, maka kita melakukan remote terhadap AES 300. Setelah itu kita end-kan. Setelah kita melakukan konfigurasi protokol BGP pada kedua router, yaitu router A dan router B dengan nilai AES masing-masing yaitu 300 untuk router A dan nilai AES 400 untuk router B. Selanjutnya kita melakukan verifikasi protokol BGP. Verifikasi protokol BGP yang telah dikonfigurasi. Di sini kita melihat apakah pada router A telah terdaftar alamat router dari B. Untuk melihatnya dapat dilakukan dengan perintah show IP BGP summary. Ya, setelah kita melakukan show IP BGP summary, di sini telah di bagian network telah terdaftar alamat IP dari router B, di mana alamat IP dari router B itu sendiri adalah 172.16.10.2. Jadi di dalam router A telah terdaftar network alamat dari BGP dari alamat IP dari router B, di mana di dalam IP router B itu terdaftar dengan router AES dan nilai 400 dengan message receive-nya masing-masing bernilai 4. Setelah itu kita juga lakukan hal yang sama pada router B untuk melihat apakah di dalam router B ini juga telah terdaftar netboard dari alamat IP dari router A. Kita dapat melakukan dengan perintah yang sama, itu show IP BGP summary. Seperti yang dilihat pada konfigurasi bahwa di dalam router B telah terdaftar alamat IP dari router A yang dimana terdaftar sebagai netboard jadi dari alamat IP dari router B dengan AES 300 dengan terdaftar sebagai nilai AES autonomous 300 dengan masing-masing receive yaitu 5 dengan state 0. Setelah itu setelah kita memverifikasi protokol BGP konfigurasi untuk melihat lebih rinci dari informasi dari BGP itu dapat dilakukan dengan menggunakan show IP BGP netboard. Untuk
show BGP IP itu show IP BGP network, show IP BGP network. Di sini show IP network akan memunculkan informasi terkait dengan IP network yang terkoneksi. Di sini di dalam router A BGP network yang terkoneksi itu dari router B dengan alamat di 172.16.10 dengan remote AS 400 dan external link. Jadi yang terdaftar dalam network ini adalah alamat IP dari router B itu sendiri. Seperti ini. Bukan terus untuk melihat informasinya sendiri. Setelah itu kita lakukan yang sama dengan pada router B untuk melihat detail dari BGP IP BGP network yang terdaftar pada router B. Dapat dilakukan dengan perintah show IP BGP network. Seperti hampir sama pada sebelumnya, bahwa di dalam router B terdaftar alamat BGP network dari router A yang itu dengan alamat IP 172.16.0.1 dengan remote AS 300. Jadi dalam network ini terdaftar alamat IP dari router 1 dengan nilai AS 300. Untuk dapat melihat keterangan lebih lanjutnya dapat di spasi. Selanjutnya, jadi state untuk router A itu state-nya masing-masing bernilai yang sini state yaitu bernilai 0 untuk A juga, dan jadi alamat network yang diisi untuk alamat router A itu dari alamat IP dari router B, begitu juga dan alamat router network dari router B itu isi alamat IP nomor jadi router dari A itu sendiri. Selanjutnya untuk kita menguji koneksi antar router, yaitu kita melakukan ping. Yang pertama kita lakukan ping dari router A itu dengan alamat router dari router B itu 172.16.10.2. Di dalam BGP ini berhasil terkoneksi dengan sending 5 dengan rate sukses rate 100%. 5 berarti informasi yang terkirim dari router A dengan router B telah berhasil dikirim dan terima sendiri oleh router B tersebut, dan tidak terdapat kehilangan atau loss data di dalam ketika pengiriman koneksi tersebut. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama untuk router B untuk menguji koneksinya, itu melakukan ping 172.16.10.2. Seperti pada A, bahwa di dalam B juga telah berhasil terkoneksi dengan sukses rate 100%, yang menandakan bahwa informasi yang dikirim atau data yang dikirim dari router B telah berhasil terkoneksi ke dalam router A. Jadi informasi yang ada ketika kita mengirimkan data dari A ini telah berhasil masuk ke dalam B, dengan begitu pula sebaliknya. Setelah kita menguji koneksi, mengamati protokol terdapat pada pengujian. Untuk mengamati protokol yang terdapat pada pengujian, kita dapat masuk pada file Wireshark sebelumnya. Kita masuk pada file Wireshark. Di sini terdapat file Wireshark ya. Untuk yang pertama, kita sesuai di dalam modul kita mengecek tunggu saya lihat, mengecek di dalam di file Wireshark itu terkait dengan BGP, TCP dan ICMP. Yang pertama kita cek BGP dulu. Jadi di sini BGP itu sendiri kita melihat dari alamat router A itu 172 dengan alamat
tujuan dengan alamat tujuan destination yaitu 172.16.10.2 yaitu router B. Jadi ketika router A mengirim pesan ke router B dengan menggunakan protokol BGP mengirim dengan panjang data 101 dengan tipe pesan open message, yang kemudian begitu pula sebaliknya akan dikirimkan kembali dari router B ke router A dengan tipe pesan protokol BGP dan open message. Kemudian pesan tersebut akan diteruskan kembali dengan tipe keep alive message yang akan terus saling mengirimkan pesan, yang dimana pada bagian di sini terdapat pesan update, berarti update pesan yang dikirimkan dari router B di sini dilakukan update ketika masuk ke dalam router A itu sendiri. Terus kita masuk ke bagian TCP. Di dalam TCP itu sendiri di sini hampir sama dengan sebelumnya, bahwa TCP ini adalah proses yang dilakukan. Jadi di bagian TCP itu sendiri merupakan hasil yang munculkan hasil protokol dari TCP yang juga memunculkan BGP, yang dimana TCP merupakan transmission control protocol yang diamankan, yang dimana diperoleh hasil dengan pengamatan bahwa TCP memiliki sumber port dengan protokol source 172.16.10.1 merupakan alamat IP dari router A dengan destination 172.16.10.2. Adapun informasi pesan yang terkirim di sini adalah adapun info yang di dalam TCP ini merupakan proses pengiriman pesan yang terjadi di dalam protokol BGP dasar ini. Setelah kita masuk ke bagian ICMP. Di sini bagian ICMP ini adalah ketika kita melakukan koneksi antar router atau mengirimkan pesan antar router A ke router B ataupun sebaliknya. Di sini untuk yang pertama kita mengirimkan pesan dari alamat router A ke alamat router B dengan protokol ICMP, di mana dengan panjang data 104. Ketika kita melakukan echo-ping atau melakukan request data ke dalam request ke dalam alamat destination, selanjutnya pesan tersebut akan di-replay atau diteruskan kembali ke dalam dari alamat IP router B ke alamat router IP A. Jadi ketika A melakukan request, maka B menerima lalu mengirimkan kembali ke dalam A. Jadi begitu terus sebaliknya, akan terjadi dua kejadian, yaitu request dan reply. Jadi ketika router A melakukan request, maka diterima oleh router B dan akan dikembalikan dan menggunakan reply, dan begitu pula sebaliknya, reply kembali di router A, kembali request ke router B. Begitu. Terus untuk melihat flow graphnya dapat dilihat di sini. Jadi kita melihat pertama itu apa ini, ICMP flow. Jadi hampir sama dengan alurnya itu di dalam, namun di dalam ICMP flow graph ini sebelumnya hampir sama dengan yang sebelumnya. Itu dalam flow graph juga akan menampilkan proses pengiriman dan penerimaan pesan atau permintaan, yaitu request dan reply, yang sebelumnya dari alamat IP dari masing-masing router, seperti yang ada pada gambar sini, bahwa echo atau ping request dari alamat 172.16.10.1 yaitu alamat router A akan melakukan request terhadap 172.16.10.2 yaitu router B, yang kemudian akan melakukan replay pesan replay dari 172 ke 16.1 itu router B, kemudian akan melakukan kembali request, dan begitu seterusnya. ICP, TCP. Untuk TCP ini sendiri hampir sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa di sini terjadi komunikasi dua arah antara router A dan router B. Router A 172 melakukan sinkronisasi pesan terhadap ini, terus melakukan kembali, dan begitu pula sebaliknya. Terus kita masuk ke BGP.
Lihat BGP flow. Ini. Di sini pada gambar di atas berisi dapat diperoleh informasi bahwa pada BGP Flow Gap di dalamnya terdapat protokol BGP yang berisi informasi hampir sama dengan BGP sebelumnya yang telah diamati, yaitu bertipe Keep Alive. Jadi pesan yang ada di sini itu terdiri bertipe Keep Alive Open Message. Jadi dalam router A mengirim pesan ke dalam router B dan tipe pesan open message, begitu pula sebaliknya yang dilakukan reply, lalu router A juga router B juga mengirimkan ke tipe pesan keep alive. Mungkin itu saja dari itu saja hasil konfigurasi skenario, hasil kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diperoleh dari melakukan praktikum BGP dasar ini adalah untuk di dalam ketika kita melakukan konfigurasi BGP dasar untuk agar dapat saling terhubung atau saling melakukan pertukaran informasi antara router A dan router B, harus sama-sama dihubungkan menggunakan protokol routing BGP agar dapat melakukan pertukaran informasi walaupun memiliki nilai AES yang berbeda. Jadi agar dapat protokol A dan router A dan router B itu terhubung, kita perlu melakukan konfigurasi BGP dasar agar dapat saling berkomunikasi di dalamnya. Seperti yang tujuan dari protokol routing BGP itu agar dapat mempertukarkan informasi antar AES. Jadi walaupun AES-nya itu berbeda, dapat dilakukan pertukaran informasi antara router A dan router B. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.